Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Nabi Muhammad bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sori sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kapal mengaji dimanapun teman-teman berada, marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan segala nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat dipertemukannya kita kembali dalam rangka rutinitas kita, kajian rutin kita, kajian Jum'ah. InsyaAllah Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah selalu senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah selalu senantiasa memberikan kita rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah dan komitmen atas ajaran beliau. Insyaallah kita termasuk orang istiqomah dan komitmen, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat bermuajahah, kita dapat bertalaki, bertatap muka. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah begitu banyak memberikan kita nikmatnya. Masya Allah. Baiklah, sahabat kapal mengaji, insyaallah izinkan saya untuk menyampaikan beberapa nasihat, terutama nasihat ini buat diri saya secara pribadi dan buat teman-teman sekalian, karena ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Siapa yang masih tetap berada jalan agama Allah ini, sudah sewajarnya, sudah sepantasnya menerima nasihat dan saling nasihat menasihati. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi, yaitu 4 orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Nabi Muhammad bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat berkata,
Mau, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, yang haram tersentuh api neraka adalah, kata Rasulullah, orang yang hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Siapakah orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut? Yang pertama, sahal. Saya ingin menjelaskan apa sahal, yaitu orang yang tidak mempersulit sesuatu, selalu ada solusi, atau bahasa lainnya win-win solution. Dan orangnya biasanya tidak berbelit-belit. Cenderung tidak menyusahkan atau tidak membuat orang lain susah. Itu adalah sahal. Sahal itu orang yang tidak pernah mau mempersulit sesuatu, tidak pernah mau menyusahkan atau membuat orang lain jadi susah. Itu adalah sahal. Kalau ada di antara kita yang cenderungnya adalah minta dicarikan solusinya, dia malah tambah bikin pusing, malah bikin orang lain tersebut sulit, malah bikin orang lain tersebut susah. Ada memang orang-orang yang hobinya begitu. Tapi ada juga orang yang memang keseharian itu tidak pernah mau membuat orang itu sulit, tidak pernah mau mempersulit orang lain, tidak mau orang lain itu susah, tidak suka menyusahkan orang lain. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, as-sahal. Lalu yang kedua, mama anak qarib. Qarib yaitu orang yang akrab, orang yang ramah, diajak berbicara. Bahasa lainnya apa ya? Humble. Ya. Ada kan kategori orang yang jadi ketika diajak bicara enak, ngobrolnya enak, diskusinya enak, jadi senang. Jadi ada orang lain tuh senang ketika berbicara dengan kita. Atau biasanya wajahnya berseri-seri, nampak dari wajahnya ini punya aura yang begitu luar biasa. Orang yang murah tersenyum. Gimana sih kalau orang yang humble tuh? Orang yang friendly. Nah, bahasa lainnya friendly mungkin ya. Friendly, enak diajak ngobrol. Kan ada juga yang begitu. Kan ada juga orang yang kagak enak, nyebelin. Empet gua kalau ngobrol sama dia gitu. Ada orang yang begitu model. Iya, ngeselin gitu. Nggak enak banget sih orang ini diajak ngobrol. Ngomongnya kemana, dia ngomong kemana. Gua ngomong ke sini, dia ngomong ke sono. Ada model orang yang seperti itu. Iya. Qarib itu cenderungnya adalah orang lain tuh nyaman, senang ketika ngobrol dengan orang tersebut. Itu qarib. Orangnya cenderung murah senyum. Biasanya begitu, murah senyum.
selalu menebar senyum. Ketika ketemu dengan orang lain tuh senyum. Itu qarib. Wajahnya selalu berseri-seri, murah senyum, dan selalu menebar salam. Ketika ketemu dia ramah, dia negur orang, Assalamualaikum ya akhi gitu. Assalamualaikum ya akhina Dodi gitu. Misalkan. Jadi ada orang yang memang senang ketika ketemu dengan kita. Itu qarib. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu layyin. Salah satu orang yang tidak tersentuh dengan api neraka adalah layyin. Mana layyin? What is the meaning layyin? Layyin adalah orang yang lembut. Orang yang lembut, yang santun, ya, tutur katanya atau sikapnya. Orang yang tidak kasar, tidak semaunya sendiri, nggak sakarepe dhewe. Nah, kalau kata orang Indonesia Timur sakarepe dhewe. Itu orang mana itu? Indonesia Timur salah ya? Salah. Kalau kata orang Jawa, ya nggak semaunya sendiri itu. Orang yang nggak galak, nggak suka marah-marah. Yang ada orang kalau berbeda pendapat tuh nggak suka ngomel-ngomel. Ada orang juga yang hobinya memang begitu. Ketika diskusi beda pendapat, dia marah-marah, dia ngambek atau baper. Biasa begitu. Suka apa? Baperan, bawa perasaan. Ya, kalau kata anak sekarang baper lah. Baru ngobrol begitu baper, ngambek. Beda pendapat, dia ngambek. Kagak sesuai dengan pendapat kita, dia ngambek. Itu lain. Tidak suka memaksa, itu lain. Lemah lembut, selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu lain. Lembut, lain, lembut. Masya Allah. Itu termasuk dalam kategori orang yang tidak tersentuh dengan api neraka. Bukan namanya ya lain, bukan. Karena saya punya teman namanya lain. Tapi ya sesuai sih, orangnya juga sesuai dengan namanya, lembut orangnya. Nggak tahu, mudah-mudahan nggak ger nih orang. Kalau dia nonton ini nggak ger mudah-mudahan. Tapi perilaku, habit, kebiasaannya lain, perilakunya dia lemah lembut, tidak berkata kasar, tidak suka marah-marah. Ini lain. Tidak suka memaksakan kehendak orang lain, tidak semaunya sendiri, nggak mau sakarepe dhewe gitu kalau kata orang Jawa. Nggak boleh dong semaunya sendiri, nggak boleh maksain orang lain gitu. Ketika ngobrol sama orang lain itu, kalau lain itu lembut orang, lembut ya, tutur katanya lembut, santun ya, sikapnya baik, luar biasa. Itu lain. Dan ini termasuk dalam kategori orang yang tidak tersentuh api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, orang yang tidak tersentuh dengan api neraka, yaitu adalah hayyin. Mana hayyin? What is the meaning hayyin? Hayyin yaitu orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batin. Tidak labil. Ya, tidak gampang marah. Atau
penuh dengan pertimbangan. Kira-kira kalau gua ngomong begini tersinggung nggak ya gitu dia. Kira-kira gua ngomong begini dia marah nggak ya, sakit hati nggak ya. Jadi penuh dengan pertimbangan. Orangnya cenderung tenang ketika menghadapi sebuah persoalan, dia tenang, tidak gerasak gerusuk. Gerasak gerusuk tidak gampang memaki orang, nggak gampang memaki orang. Apalagi sampai melaknat. Itu hayy. Tidak mudah memaki orang, apalagi sampai dia melaknat orang lain. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Dan jiwanya teduh. Teduh orang. Ini hayy. Empat ciri tersebut kata Rasulullah yang orang yang tidak tersentuh dengan api neraka: sahal, qarib, layyin, dan hayyin. Apakah di antara keempat itu ada di antara keempat itu sifat kita, karakter kita, kebiasaan kita, habit kita? Apakah di antara keempat poin tersebut, empat ciri tersebut, apakah kita termasuk ada di situ? Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, mudah-mudahan kalaupun di antara keempat itu tidak ada sama sekali, come on, kuy, kita berusaha semaksimal mungkin mendekati, minimal mendekati kriteria sahal ya, atau kriteria qarib, atau kriteria layyin, atau kriteria hayyin. Di antara keempat itu ya satu kayak minimal. Masa iya kagak sih empat-empatnya? Satu aja masa kagak? Ayo dong, come on bro, kita coba. Di antara keempat itu miliki salah satunya, miliki karakter, sifat, kebiasaan di antara salah satu karakter tersebut. Usaha. Insyaallah, kalau kita mau berusaha mendekati karakter-karakter tersebut, insyaallah kita termasuk golongan 4 orang yang tidak tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Masa iya kita nggak mau? Masa nggak mau sih? Mau dong. Iya. Jangan sampai kita orang yang rugi. Hidup di dunia buat apa? Berlama-lama tapi kita jadi rugi. Masuknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Lantaran gara-gara kita hobi marah-marah, ngomel-ngomel, maki-maki orang, mempersulit orang, menyusahkan orang lain, kita masuk ke neraka. Tapi jadilah jiwa-jiwa, karakter-karakter seperti yang tadi disebutkan, saya sampaikan: sahal, qarib, layyin, hayyin. Menjadi jiwa-jiwa yang solutif, tidak berbelit-belit, tidak menyusahkan orang lain atau membuat orang lain susah. Jadilah jiwa-jiwa yang akrab, ramah diajak berbicara, menyenangkan buat orang lain, memiliki wajah yang berseri-seri, murah senyum, menebarkan salam. Dan jadilah orang-orang yang lembut, layyin, yang santun, baik tutur katanya atau sikapnya, yang tidak mau semaunya dirinya dia sendiri, tidak kasar pada orang lain, tidak mudah memarahi orang lain, tidak suka memaksakan kehendak orang lain. Atau jadilah
jiwa-jiwa yang hayyin, yang orang memiliki ketenangan, keteduhan lahir dan batinnya. Setiap perbuatan penuh dengan pertimbangan. Apakah ini menyinggung perasaan orang lain atau tidak ketika saya berbicara, atau saya bersikap, saya berbuat. Tidak gampang memaki-maki orang lain, tidak gampang melaknat, apalagi melaknat. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Jadilah jiwa-jiwa tersebut, jiwa-jiwa karakter yang sahal, qarib, layyin, dan hayyin. Insyaallah, sahabat kapal mengaji dimanapun berada, kita mampu, kita bisa untuk menjadi kriteria karakter 4 orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Saya yakin, kita harus yakin bahwa kita mampu, kita bisa menjadi karakter-karakter tersebut, memiliki jiwa-jiwa yang berkarakter tersebut, sahal, qarib, layyin, dan hayyin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu yakum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.